Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di podcast kali ini kita masih bahas tentang yang galau-galau nih, atau mungkin ada yang sedang patah hati. Nah, ini cocok banget untuk kalian dengar. Ada jiwa yang kosong saat seseorang pernah menguasai diri dan membangun singgasana. Lalu dia hancurkan begitu saja kasta tertinggi itu, kemudian berlalu pergi, meninggalkan puing-puing reruntuhan duka yang tak serta-merta hilang meski telah diminta. Patah hati. Aku gak mungkin bisa hidup tanpa dia. Gak ada satu orang pun yang bisa menggantikan posisi dia. Cuma dia yang bisa ngertiin aku. Cuma dia yang aku cintai. Hatiku gak mungkin terbuka untuk siapapun lagi. Aku gak mungkin kehilangan dia, karena dia itu segalanya bagiku. Kenapa dia ninggalin aku? Derai air mata berjatuhan membasahi pipi dan menciptakan ruang luka di hati. Ruang hampa yang syarat derita. Pedihnya melebihi luka tersebab apapun. Tersayat belati, sakit gigi, jatuh dari tempat tinggi. Sakitnya hati membuat cacat seluruh anggota tubuh. Hari-hari terasa samar, makanan apapun terasa hambar. Kehidupan terasa datar, apalagi mendengar kabar dia dilamar. Seketika hati tersambar petir yang menggelegar, jedar. Tak ada yang menandingi sakitnya luka tersebab patahnya hati, terlebih jika baru saja bersemi. Harus berpisah pas lagi sayang-sayangnya, gak enak ya kan? Ada orang yang mengakhiri hidupnya hanya karena putus cinta. Ada orang yang menjadi gila hanya karena cinta. Ada orang yang berubah menjadi lebih buruk dan terpuruk hanya karena cinta. Cinta adalah pijakan yang memudahkan setan mengganggu akidah dan iman manusia. Karena perasaan yang tersebab cinta membuat logika hancur dan lebur bersama asa. Seseorang kehilangan arah, kehilangan akal sehat, kehilangan harap hanya karena putus cinta. Putus cinta diawali oleh cinta yang teramat sangat kepada seseorang, harap yang terlalu dalam, keinginan untuk memiliki yang memuncak. Dia sandarkan seluruh harap kepada orang yang ia cintai. Saking cintanya, dia jadi sulit membedakan mana jalan yang benar dan mana jalan yang seharusnya ia hindari. Konon katanya ketika jatuh hati, tai kucing pun rasa stroberi. Dia buta dan lupa akan kenyataan. Semua terasa indah dalam hayalan. Segalanya terasa sempurna dalam buayan. Itulah jatuh cinta, rasanya berdebar dan bahagia. Meski terkadang cinta pun bisa bertepuk sebelah tangan. Atau mungkin takdir tak mengizinkan. Boleh jadi berjarak karena memang harus berpisah sebelum halal. Atau ditikung teman karena kalah cepat dan terlalu lambat. Perpisahan itulah yang akhirnya menyebabkan sakit hati, menciptakan luka yang cukup serius dan butuh penanganan khusus. Raga terpisah, namun jiwa masih mengharapkan kebersamaan. Sakitnya luar biasa. Sebagaimana indah ketika jatuh cinta, sakitnya juga sangat terasa ketika tiada. Saya juga pernah kok patah hati, meski konteksnya bukan pacaran. Ya hanya berharap dalam diam dan saling mengagumi. Menangis berhari-hari, lupa makan dan malas mandi. Jangan tanya seperti apa baunya, tetap gak peduli. Berhari-hari diam di kamar, keluar hanya untuk berwudu lalu sholat dan masuk kamar lagi. Kamar adalah tempat terbaik menyendiri dari hiruk pikuk dunia luar yang gak pengertian dan kejam. Versi orang yang patah hati, meratapi seseorang yang sangat lama bersemayam di relung hati paling dalam. Kemudian berulang kali mencoba melupakan meski semakin terkenang. Berusaha mengikhlaskan, tapi semakin keras mencoba ikhlas, justru rasanya semakin ingin menggenggam. Kasihan amat lah pokoknya. Kalau sakit hati tuh melihat apa aja gak nafsu. Badan lemah walau gak sakit apapun. Bisa dibilang kayak zombie lah, jasad tanpa ruh. Berjalan tak tentu arah, pikiran melayang ke segala penjuru. Penjelasannya begitu rumit, sakit yang sangat sulit dijelaskan. Dari luar tampak sehat, dari dalam mengenaskan. Orang lain tak akan paham kecuali dia pernah merasakan. Ya Allah, gak mungkin aku terus-terusan menikmati luka dan terpuruk di sini.
Aku harus segera bangkit dan melawan sakit ini. Sesekali diri ini sadar, namun seringkali sakit hati menguasai kembali. Terlebih ketika memori tentang dia menghantui. Kenangan bersama dia kembali, terpuruk lagi dan lagi. Semangat pun kerdil kembali, ambruk lagi untuk waktu yang cukup lama. Kenapa berpisah ya Allah? Kenapa enggak berjodoh ya Rob? Menangis lagi dan lagi, bahkan hingga air matanya mengering. Kadangkala ingat bahwa ini hanyalah masalah perasaan dan juga takdir. Yakin ini hanya masalah sudut pandang dan kekecewaan tersebab harap kepada makhluk yang terlalu dalam. Karena sandaran kita makhluk, maka kita akan terjatuh ketika makhluk itu pergi. Karena sandaran kita manusia, maka akan sangat kecewa ketika dia tiada. Kadangkala ingat bahwa Allah tak akan menakdirkan sebuah keburukan, paham bahwa segala sesuatu ada hikmahnya, tapi ketika perasaan itu menimpa, semua kalimat yang membesarkan hati dan seluruh pepatah yang telah dihafalkan seolah hilang dari ingatan. Hanya sakit hati yang terasa sangatlah dalam. Lebay sih, tapi emang begitu yang kita rasakan. Biar bagaimanapun manusia tetaplah manusia. Sebongkah hati yang kecil di dalam tubuhnya itu, jika terluka, seluruh anggota tubuhnya yang lain ikut berduka. Hari demi hari berlalu, saya yang tengah patah hati itu menanamkan prinsip sederhana ke dasar hati, bahwa ketika dia adalah jodohku, maka suatu saat nanti dengan cara apapun yang tak masuk akal sekalipun, dia pasti akan kembali. Dan jika dia tak datang lagi, itu semata karena kami tak berjodoh. Saya berdoa meminta yang terbaik, dan dia bukan yang terbaik. Ada seseorang yang jauh lebih baik dan sempurna sedang disiapkan oleh Allah untuk saya. Dan meskipun kisah penantian itu berakhir dengan perpisahan, kami sama-sama menyadari bahwa Allah memang tak menakdirkan. Jadi, untuk apa kami melawan? Kami jalani takdir kami masing-masing dan melupakan segala hal yang hampir pernah kami rencanakan ketika sah. Karena kemudian berakhir sudah. Berkali-kali saya menguatkan diri dari perasaan yang semakin lama semakin tak terkendali. Saya terus mencoba untuk menenangkan hati dan mensabarkan diri bahwa ujian ini akan terlewati dan pasti terganti. Be positive thinking to Allah, terus belajar ikhlas dan memahami takdir Allah. Untuk apa terus tenggelam dalam kesedihan? Upaya menjahit luka akan sia-sia. Luka yang terjahit robek lagi, parah lagi dan hangat kembali, semakin menganga, berdarah dan parah, semakin sulit menyembuhkan jika diri sendiri tak melawan. Semangat!